Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada subuh ini menjelang masuk waktu sholat suruk, lebih kurang 50 menit. 50 menit itu setara dengan 1 SKS di perguruan tinggi. Judul kita hari ini adalah hijab dalam warisan. Hijab itu maknanya penghalang. Karena ilmu ini sifatnya aplikatif. Aplikatif itu maksudnya akan kita rasakan dalam susunan keluarga masing-masing kita. Jadi masing-masing kita akan bisa mengalami praktek-prakteknya sesuai dengan jumlah komposisi masing-masing kita dalam keluarga dan sesuai dengan siapa yang meninggal, siapa yang wafat. Ya. Dan pasti ini akan kita alami sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Jadi mohon ini disimak dengan baik, karena dalam keluarga itu nanti ada orang-orang yang selamanya tidak bisa terhalang oleh yang lain, selama-lamanya dia jadi ahli waris. Bagian kedua, ada orang yang dalam keluarga itu dimungkinkan dia tidak jadi ahli waris. Ada orang tak pede-pede, Pak, percaya diri ya. Kalau Syanu nanti mati duitnya banyak, saya akan jadi ahli waris. Ternyata dalam struktur hukum Islam dia tidak jadi ahli waris. Nah, jadi ini harus kita ketahui ilmunya dan kita ketahui prakteknya. Nah, Bapak sekalian, dan ini juga sering ditanya oleh jamaah. Di antaranya terbaru, Ustadz, saya punya anak perempuan, punya suami. Ya, dia ada suami istri, yang saya ini yang anak perempuannya Ustadz. Ya, kemudian mereka sudah punya anak 1 orang. Jadi lagi-lagi bahagialah. Jadi seorang ibu, nenek ya, dia bercerita, Ustadz, saya punya anak, yang anak saya perempuan, mereka suami istri, punya anak cucu saya. Suatu hari Ustadz, kecelakaanlah mereka pakai sepeda motor. Dahsyat kecelakaan Ustadz. Bertiga-bertiga ini jatuh. Nah, yang anak saya yang perempuan meninggal dalam kecelakaan tadi. Meninggal. Alhamdulillah suaminya selamat, cucu saya selamat. Cuman yang tidak selamat itu adalah anak saya yang perempuan. Sedih saya Ustadz. Anaknya baik, elok ke kami, sayang ke kami Ustadz. Tapi Allah lebih sayang ke dia. Setahun 2 tahun setelah anak kami ini meninggal, suami dia, menantu kami ini menikah lagi. Nah, ketika dia menikah Ustadz, saya tahu betul bahwa anak saya dengan suami saya itu ada aset, ada rumah dan usaha. Nah, saya sebagai ibu dari mayit yang wafat
tidak diberikan warisan sedikit pun atas wafatnya anak saya. Semua harta tadi dikuasai oleh minantu saya nih. Pertanyaannya, saya sebagai ibu nih Ustadz, ada nggak bagian saya dari harta yang ditinggalkan oleh anak saya yang wafat? Kok sekarang baru ibu komplain? Kemarin kemana ibu? Lah 2 tahun mah. Rupanya bagi seorang ibu, waktu minantunya itu masih sendiri, belum terasa. Tapi ketika minantunya itu beristri baru terasa bagian saya mana. Nah, jawab pertanyaannya, apakah seorang ibu mendapatkan waris dari wafat anaknya? Nah, jawabannya ini akan kita jelaskan. Ada 6 kelompok, ada 6 macam orang, 6 macam orang dalam keluarga itu selama-lamanya dia jadi ahli waris. Tidak terhalang oleh siapapun 6 orang ini. Di kita sebagai minantu, sebagai anak, atau kita sebagai ayah, ini mesti paham. Jangan terambil hak orang lain. Walaupun nanti dia diam-diam tidak menuntut haknya, hati-hati. Orang yang tidak menuntut haknya bukan berarti haknya hilang. Saya ikhlas, saya Pak, ikhlas ya. Sama seperti bapak-bapak kalau beli minyak di pom bensin, isi sepeda motor full tank. Full tank itu umpamanya 37.500. Terus 39.700 rupiah. Ya, saya ulangi, 29.700 rupiah. Sisa duit bapak 300.000. Maaf, 30.000 ibu, betul. Duit bapak ibu 30.000. Berapa sisanya? 300 rupiah. Dikembalikan apa tidak? Jawabannya tidak. Terus diwawancara ini konsumen, Pak, duit bapak sisa 300 kok tidak bapak ambil? Jawab bapak nih, saya ikhlas. Enggak apa-apalah ikhlas, kan cuma 300 ya. Sekarang kalau 300-nya saya ambil, saya berikan kepada bapak. Bapak ambil apa tidak? Saya ambil katanya. Berarti dia tidak ikhlas. Paham maksudnya Pak? Berarti dia menyebut ikhlas karena tidak dikasih saja. Diminta segan, kan cuma 300 rupiah kan? Tapi kalau dikasih diambil apa tidak? Diambilnya. Orang ikhlas itu kalau dikasih pun dia tidak akan ambil. Berarti posisi bapak ini sedang tidak ikhlas. Harta waris juga seperti itu. Ibu mertua mengatakan, biarlah ikhlas, kita tidak apa-apa. Tapi kalau diantar duit 20 juta itu diambil apa enggak? Ambil katanya kan. Maka kata pepatah, kalau ada lubang, kita ingin mengetahui apalah isi dalam lubang ini. Masukkan tangan bapak sampai ke dasarnya. Supaya tahu isi lubang itu ular, kalajengking, segala macam. Untuk mengetahui isi hati orang, harus didalami betul. Nah, sekarang kan boleh jadi ibu mertuanya, ibu mertua saya kaya kok, tidak perlu duit. Warisan-warisan kecil-kecil seperti ini tidak perlu dia. Persepsi dia. Cobalah datang ke rumahnya diantar. Nah,
Bapak Ibu sekalian, ada 6 orang yang selama-lamanya tidak akan terhindar jadi ahli waris. 6 orang ahli waris yang tidak bisa mahjub, tidak bisa terhalang. Siapa ke-6 ahli waris itu? Pertama, ayah kandung. Kalau kita menyebut ayah, berarti yang wafat itu anak. Jadi seorang ayah selama-lamanya menjadi ahli waris kalau anaknya wafat. Nah, ini harus dipahami ini. Karena banyak kasus, kalau tadi kan dari pihak seorang perempuan, yang wafat itu perempuan. Banyak kasus yang wafat itu suami. Begitu suaminya wafat, terus punya harta waris, ternyata suaminya masih punya ayah kandung, mertua laki-laki. Biasanya dikasih apa tidak waris itu? Nah, itu hati-hati. Maka ayah kandung selama-lamanya jadi ahli waris atas wafatnya anak. Jadi kalau kita menyebut ayah, berarti yang wafat anak. Nah, anak ini kalau dia wafat, ayah jadi ahli waris. Bahkan posisi ayah itu, Pak, nah begini, anaknya ini masih bujangan, Pak. Duitnya udah banyak. Ayah kandungnya ini duitnya ayah kandung. Anak kandung ini duitnya banyak. Masih bujangan, belum punya istri. Wafat. Meninggal dunia. Sementara anaknya ini punya saudara kandung yang lain. Jadi seorang mayit wafat. Dia masih tidak punya istri, tidak punya anak. Tapi dia masih punya ayah kandung, masih punya ibu kandung. Ada ibu, ada ayah. Kemudian dia punya saudara kandung. Nah, punya saudara kandung ya. Nah, pertanyaannya, berapa bagian ahli waris? Maka saudara kandung mayit terhalang jadi ahli waris karena ada ayah. Sekarang ada ayah, ada ibu. Berapa bagian masing-masing? Ibu dapat 1/3. Kalau harta ini jumlahnya 600 juta, maka ibu dapat 2 juta. Sisanya 400 untuk siapa, Ustadz? Untuk ayah kandung semuanya. Apa ribut pula? Banyak loh ayah pada ibu kan itu. Protes itu. Sensitif betul lah ibu. Ini tidak boleh terkurang dikit. Nah, panjang cerita kalau dibuat kat saja jawab nanti ini. Lah, lanjut. Nah, ayah dapat asobah. Jadi ayah kandung itu menghalangi saudara kandung mayit jadi ahli waris, Pak. Ayah ya. Ustadz, kenapa dipisahkan bagian ayah dan ibu? Ibu dapat 1/3, ayah sisanya. Ya kan? Ibu dapat 1/3, ayah sisanya. Nah, bagian ayah dan ibu itu dipisahkan dalam ilmu waris. Tidak boleh mereka bersama-sama mendapatkan. Mesti dipisah. Kenapa? Nah, ayah ibu kita di antara mereka berdua, hubungan mereka hanya akad nikah. Sementara hubungan anak dengan ayah dan ibu itu hubungan nasab yang selama-lamanya tidak akan pernah putus. Tapi kalau ayah dan ibu kita, antara mereka berdua, itu boleh jadi mereka berpisah. Betul apa enggak? Ada enggak ayah ibu yang bercerai? Karena ayah ibunya boleh jadi berpisah, yang ibu ada di Dumai, yang ayah ada di Padang, maka langsung dipisah. Ibu dapat 1/3, ayah sisa.
asobah. Nah, kembali kita ke sini. Maka ayah termasuk orang yang tidak pernah terhalang jadi ahli waris. Jangan main-main. Ustadz, kalau anaknya tadi, mayit yang wafat tadi, punya anak kandung. Mayit wafat, dia punya anak kandung. Ada laki-laki, ada perempuan. Sementara ayah ibunya masih hidup. Berapa bagiannya? Maka bagian dari ayah ibu yang hidup masing-masing 1/6. Ibu dapat 1/6 dari harta, ayah juga dapat 1/6 dari harta. Jadi yang tidak pernah terhalang itu pertama ayah, kedua ibu. Apa yang hendak kita maksudkan dalam kajian kita subuh ini adalah, wahai kaum muslimin, wahai bapak ibu, wahai suami, wahai istri, andaikan salah satu dari suami istri wafat, sementara yang wafat ini masih punya ayah, masih punya ibu, maka mereka punya hak ahli waris atas harta yang ditinggalkan oleh anaknya, yang kebetulan itu suamimu atau kebetulan itu istrimu. Karena banyak kasus dalam keluarga, ayah dari mertua, ibu dari mertua yang sudah wafat itu diabaikan. Betul apa tidak, Pak? Diabaikan itu tidak bisa. Tidak bisa. Artinya, Bapak Ibu kaum muslimin sekalian, ketika terjadi kasus kematian, ketika terjadi proses mewarisi, maka ayah kandung, ibu kandung dari mayit itu menjadi ahli waris. Di sini disebut siapa yang paling awal jadi ahli waris? Ayah dan ibu. Kalau istri itu tambahan kudian. Ya. Nah, terkadang istri yang hubungannya hanya akad nikah itu menguasai. Itu satu tadi bapak tidak pernah terhalang, kedua adalah ibu. Dan bapak ini menghalangi kakek. Jadi kalau ada seorang mayit wafat, ke atasnya punya ayah, ke atasnya punya kakek, maka kakek tidak jadi ahli waris karena ada ayah. Nah, itu dia. Jadi kalau ada mayit wafat, mayit punya ayah dan punya kakek, maka kakek ini terhalang jadi ahli waris karena ada ayah. Jadi ayah kandung menghalangi kakek jadi ahli waris. Tapi kalau ayah ini tidak ada, kakek ada. Nah, ini kan bedanya. Ada mayit wafat, ayah kandungnya sudah meninggal, tapi punya kakek. Maka kakek ini langsung bypass menjadi ahli waris karena ayah yang menghalangi tidak ada. Nah, ya, jadi ini dalam struktur waris sudah baku, sudah ada tabel-tabelnya, memahaminya sangat mudah. Kita lanjut lagi. Siapa yang tidak terhalang jadi ahli waris? Anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi satu ayah, dua ibu, ketiga anak laki-laki, keempat anak perempuan. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan selama-lamanya jadi ahli waris dan tidak akan pernah terhalang oleh siapapun, dengan syarat anak laki-laki garis miring, anak perempuan tadi dia itu kandung. Anak angkat, oh tidak, ya tidak jadi ahli waris. Jadi ada, boleh saya berdiri Pak? Saya berdiri deh ya, boleh nampak nih. Siapa yang tidur nanti awas dapat D. Nah, ini kalau diancam-ancam nih harus pasti. Nah, jadi pertama ayah tidak boleh, tidak ada yang menghalangi. Kedua ibu, ketiga anak laki-laki dan anak perempuan. Ingat, kalau saya menyebut ayah, berarti yang wafat anak. Kalau saya menyebut ibu, berarti yang wafat anak. Kalau saya menyebut anak, berarti yang wafat ayah. Ya kan? Kemudian
siapa lagi yang tidak pernah terhalang jadi ahli waris itu? Yang kelima, suami. Suami tidak akan pernah terhalang jadi ahli waris. Kalau saya menyebut suami, berarti yang wafat siapa? Istri. Nah, yang keenam terakhir, istri selamanya jadi ahli waris tidak akan pernah terhalang. Kalau saya menyebut istri, berarti yang wafat suami. 6 kelompok inilah yang selama-lamanya kalau dalam komposisi keluarga dia ada, maka yang bersangkutan jadi ahli waris. Dan 6 orang ini ya, itu bisa menghambat yang lain jadi ahli waris. Namanya hijab, menutup. Dia ini bisa menutup ahli waris yang lain. Contoh, anak laki-laki kandung. Ya, anak laki-laki kandung. Nah, umpamanya di Pekanbaru ini sudah pernah kita contohkan dulu. Hari ini kita ulang untuk mengokohkan, untuk memberikan contoh ini. Ada seseorang di Pekanbaru. Seorang di Pekanbaru, wah, ternyata dia punya saudara kandung di Jakarta. Dia punya saudara kandung di Jakarta. Saudara kandung yang di Jakarta ini, Pak, pengusaha hebat. Sukses. Sukses, itu sukses. Punya aset, punya properti, dia punya perusahaan, punya pabrik. Kalau dirupiahkan, aset dia itu adalah sekitar 100 M. Itu baik aset yang sifatnya beku, liquid, bangunan, atau yang sifatnya harta bergerak, 100 M. Tetapi sudah 20 tahun menikah, tidak punya anak kandung. Kan gitu. Duitnya banyak, anak tidak ada. Ada orang, Pak, duit banyak, anak tidak ada. Ada pula orang anak banyak, ada pula orang anak tidak ada, duit tidak ada. Nah, itu banyak pula, tuh malang lagi. Ada pula orang, Pak, duit banyak, anak banyak, ada juga. Ada pula orang lengkap, anak banyak, duit banyak, istri banyak, ada juga. Ya. Coba angkat tangan yang nomor 3 nih, duit banyak. Nggak usah lagi. Kita aja lah, nanti bisik-bisik dengan saya. Kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 3 tuh, nikahilah istri itu 2, 3, 4, silakan. Tapi kata Allah, fawahidah. Wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tidak bisa berlaku adil, 1 saja. Zalika adna alla ta'ulu. Kalau kamu menikah 1 saja, kata Allah, kamu tidak banyak beban. Jadi orang yang menikah 2 ini bebannya 2 pula. Orang yang menikah 3 bebannya 3 pula. Beban apa? Pertama, beban nafkah. Ustadz, saya orang kaya, Ustadz, banyak piti saya. Oke. Beban yang kedua adalah cukup nak membagi waktu. Oh, cukup Ustadz, walaupun 3 istri saya. Oke. Yang ketiga, bisa nak anak-anak kamu didik dengan baik? Bisa Ustadz, saya sekolahkan ke pondok. Mantap. Yang terakhir, kalau bapak mati, bisa nak mereka bagi waris secara adil? Itu entahlah Ustadz, kalau itu entahlah. Nah, bebannya akan banyak. Maka supaya bapak tidak banyak beban, 1 saja. Setuju nak ibu-ibu? Nah, ini ibu sangat nih. Asal jangan keluar cakap ibu-ibu nih, 1 saja nak terurus, tak nak 2 pula katanya. Iko utang di koperasi nak sudah-sudah, nak bini dulu katanya. Nah, senang hati ibu pagi ini kayak ini.
Apa Rosso tadi? Nah, katakan. Jadi dia punya aset Jakarta, 20 tahun tidak punya anak. Saudaranya yang di Pekanbaru tuh bercakap-cakap ke orang Pak. Woi, Ambo nih saudara kandung Jakarta tidak punya anak. Kalau wafatnya besok, saya perkirakan saya dapat bagian, kami adik-beradik ada sekitar 4 orang. Diperkirakan bagian saya nanti sekitar 17 miliar. Nah, karena ingat, kalau ada mayit wafat, dia tidak punya anak kandung, maka saudara kandung jadi ahli waris. Suka tidak suka? Oh, dapat 17 miliar. Kalau yang di Jakarta wafat. Kenapa gitu Bapak bercakap? Karena dia tidak punya anak kandung. Saudara kandung jadi ahli waris. Berobat dah kemana-mana Pak. Tapi Allah Maha mentakdirkan. Bukan ya. Tunggu dulu Bu, ini diceritakan. Ibu kok copek bono. Nah lanjut. Ternyata yang di Jakarta itu Allah mentakdirkan Pak. Karena sabar berdoa, hamil istrinya. Tapi kita saudara kandung tak usah pula berdoa, orang tak punya anak ya. Itu jahat pula lah doa kita. Ternyata Pak, hamil istrinya. Alhamdulillah dijaga, diundang anak yatim makan ke rumahnya, tanda syukur. Jaga dengan baik. Begitu 9 bulan 10 hari, lahir selamat, anak bayi kecil mungil ditunggu 20 tahun. Laki-laki Pak. Alhamdulillah, automatically kalau lahir anak kandungnya laki-laki, maka bapak yang mengharap 17 miliar tadi terhalang jadi ahli waris. Karena anak laki-laki kandung menghalangi saudara kandung jadi ahli waris. Nampaklah apa tadi duduk di kodek. Endeh. Apa endeh ini Pak? Entahlah. Nggak boleh. Habis. Apa ceritanya? Rupanya dapet WA telah lahir dengan selamat. Anak kandung laki-laki sehat. Berat 3,1 kilo. Panjang sekian senti. Anak kandung dari Sanu. Kata yang punya badan, Alhamdulillah. Kata yang di Pekanbaru, Masya Allah. Karena anak laki-laki ini menghalang. Nah sekarang pertanyaan kita adalah, nanti kan om-omnya ini terhalang. Tapi ada etika nanti dalam ilmu waris itu, wahiza hadarul kismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlam ma'rufa. Betul ada nanti orang-orang yang dia tidak jadi ahli waris, seperti bapak yang dari Pekanbaru tadi, berarti om dari anaknya ini, atau ada orang-orang miskin. Maka wahai bapak-bapak, wahai ibu-ibu, kalau nanti bapak ibu membagi waris dalam keluarga, sebelum dibagi ada hal yang mesti diperhatikan. Pertama, bayar hutang mayit, selesai. Kedua, laksanakan wasiat mayit, selesai. Yang ketiga, jangan lupa, ada orang-orang yang tidak jadi ahli waris, beri mereka rezeki. Contoh, di rumah tuh ada pembantu ART, asisten rumah tangga. Sudah 10 tahun ikut kita. Kalau kita bagi waris, dia dapat apa tidak? Tidak dapat. Maka sebelum dibagi, Bude, ini untuk Bude dulu 4 juta. Kami akan bagi waris. Kemudian ada om-om, etek-eteknya, berarti saudara kandung dari mayit. Jadi ahli waris apa tidak? Tidak jadi ahli waris. Datangi, Pak Cik, kami akan bagi waris untuk kami adik-beradik. Sebelum kami bagi, ini untuk Pak Cik 10 juta. Ini untuk etek 10 juta, untuk Macik 10 juta. Sebelum dibagi. Nah, kata Pak Ciknya, Nggak usah lagi, apa pula susah-susah kalian antarkan ke Pak Cik 10 juta ini. Ini kan hak kalian, tapi yang amplop ditanya juga nih.
Berarti pakciknya mau. Mau apa tidak? Akan maulah. Tapi kenapa ibu mengatakan tidak mau dari kemarin? Karena nak diantar ke rumah Ustaz. Wak minta kan segan pula nih. Kan. Antar. Kemudian ada anak yatim. Datang ke pengurus masjid. Berapa anak yatim di kampung ini? Ada 20 orang. Dikasih 500 orang. Udah dikasih ke masjid. Kasih saudara-saudara. Orang sekitar. Barulah harta itu dibagi untuk adik-beradik. Mantap. Adakah orang seperti itu? Antara Ustaz. Yang ngado aja kurang nampak lah itu. Nggak dibagi-bagi. Jangankan dibagi-bagi seperti itu Pak. Tidak bertengkar saja. Alhamdulillah. Tetapi begitulah akhlak dan kemuliaan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran terkait dengan harta waris ini. Jadi siapa yang tidak pernah terhalang? Bapak kalau anaknya wafat, ibu kalau anaknya wafat, suami kalau istri yang wafat, istri kalau suami wafat, anak laki-laki, anak perempuan kalau yang wafat ayahnya. Maka keenam orang ini selamanya jadi ahli waris sepanjang yang 6 orang ini satu tidak pindah agama. Murtad. Kalau dia murtad tidak. Jadi seorang ayah tidak jadi ahli waris kalau anaknya wafat, kalau ayah itu beda agama dengan anak. Suami ya, istri sepanjang dia masih akad suami istri, maka dia menjadi ahli waris. Tetapi kalau salah satu pindah agama atau dia sudah tidak jadi suami istri lagi, maka tidak jadi ahli waris. Kemudian yang ketiga, ya pindah agama, ya, atau kalau suami istri itu bercerai. Yang ketiga, melakukan upaya pembunuhan terhadap pewaris. Seperti yang pernah kita ceritakan dulu. Kapan seorang anak kandung? Jadi anak kandung selama-lamanya menjadi ahli waris bagi ayah kandungnya. Tidak akan pernah terputus itu. Selama-lamanya tetap akan jadi ahli waris. Kapan ayah kandungnya itu jadi ahli waris? Maaf, kapan anak kandung jadi ahli waris bagi ayah? Syaratnya ayahnya wafat dulu. Begitu ayahnya wafat, maka anak jadi ahli waris. Ternyata anak ini menunggu-nunggu ayahnya wafat supaya dapat ahli waris. Ternyata ayahnya tidak wafat-wafat. Tidak sabar anaknya menunggu ayahnya wafat. Dipercepatlah ayahnya wafat. Ini pernah kita bahas, maka terjadi pembunuhan seperti itu tidak jadi ahli waris. Termasuk suami istri. Suami istri masing-masing menjadi ahli waris sepanjang tidak ada penghalang yang sifatnya prinsip. Di antaranya satu, masih dalam akad nikah kalau bercerai tak lagi. Kedua, murtad. Yang ketiga, terjadi pembunuhan. Terakhir itu 2 tahun baru polisi tahu kalau yang melakukan pembunuhan terhadap istri dan anak kandungnya itu justru suaminya. Jadi itu di berita itu jadi viral. Jadi ada kasus pembunuhan di Jawa, wafat seorang ibu, seorang perempuan dengan anak kandungnya. Polisi menyebut ini tindakan pidana. Sudah 2 tahun tidak terungkap. Akhirnya tahun yang kedua terungkap. Terungkap ini bukan kehebatan polisi, tapi salah satu dari pelaku itu tidak tahan lagi, dia jujur. Rupanya yang membunuh itu adalah suaminya. Jadi seorang suami tega membunuh istri dan anak. Memang luar biasa. Maka jadi viral dia. Apa motifnya? Motifnya adalah suaminya ini ternyata punya
selingkuhan. Maka berundinglah dia dengan selingkuhannya itu untuk menghabisi istri dan anaknya. Bodoh betul lah orang ini. Motif itu udah motif tak iblis mana yang merasuki. Cuman yang mengadukan kasus pembunuhan ini justru suaminya tadi ke polisi. Dan hebatnya bersandiwara 2 tahun polisi tak tahu. Alibi itu apa? Sekarang polisi dan aparat hukum punya alibi. Jika terjadi sesuatu kekerasan dalam rumah tangga, seperti kasus tadi, polisi punya alibi akan menengok orang sekitar dulu. Karena boleh jadi pelakunya adalah orang dikeliling korban, atau setidak-tidaknya orang yang dikenali oleh korban. Nah, itu bahasanya itu. Demikian pengantar dari saya, Bapak Ibu sekalian. Kita masih ada waktu, seperti biasa kita buka tanya jawab. Silakan tanya jawab kalau ada. Ini silakan Pak. Pakai mic supaya yang lain bisa dengar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama pertanyaan saya, yang 6 tadi, yang tak pernah terputus warisan tadi, yang tak pernah terhalang. Yang terhalang warisan tadi, apakah ini berlaku juga untuk hutang? Ini kan ahli waris ini kalau ada harta, kalau si mayit tidak berhutang, apakah itu berlaku juga kepada yang namanya tadi? Lalu itu kan resiko yang benar. Ada contoh kasus, ada orang berhutang ke kita, katakanlah saya, dan 2 tahun yang lalu meninggalkan 1 orang istri, 4 orang anak. Hutangnya saya sebut saja bisa 2 juta. Karena melihat kondisi anak-anaknya, saya berusaha ikhlaskan separuhnya supaya, kata Ustaz saya juga, supaya anak dan istrinya tahu bahwa mereka punya hutang. Jangan ternyata si mereka biasa berhutang gitu Ustaz. Ada di banyak orang ternyata belum meninggal baru ngomong ini. Saya sampaikan di hari ketiga sesilah, saya sampaikan bahwa hutang. Tapi memang ternyata begini Ustaz, dengan repotnya juga. Jangankan saya dapatkan hutang saya, karena si istri dan anak-anak rasa saya pernah memberikan pinjaman kepada suaminya, sampai sekarang hampir setiap bulan justru ke rumah gitu. Ke rumah minta bantuan, bukan malah membayar hutang itu. Sementara saya tahu si mayat ini ada rumah yang memang perlu kita jualkan, perlu jualkan supaya tetap aman. Nah, ternyata lagi Ustaz, saya baru tahu bahwa si mayat ini punya istri yang diceraikan hanya dengan omongan. Istrinya itu mendengar suaminya meninggal, datang ke sini juga. Sekarang saya telah dimintanya untuk membagi rumah itu. Nah, itu gimana Pak? Kalau datang hanya untuk membagi rumah tidak ada masalah. Kalau datang ke rumah Bapak untuk nikahilah saya Pak, itu ada masalah. Itu panjang ceritanya tuh. Itu tidak selesai oleh kuliah subuh tuh. Jadi gini Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ingat ya, begitu mayit wafat, saya sampaikan ini berulang-ulang nih. Begitu mayit wafat, maka seluruh harta yang dimiliki mayit itu masih milik mayit. Itu catat itu. Seluruh harta yang dimiliki mayit masih milik mayit. Sampai dibayarkan hutang-hutangnya. Jadi membayar hutang mayit pakai harta mayit. Itu konsepnya. Walaupun 2 tahun, 5 tahun hutang mayit belum dibayar, padahal hartanya ada.
maka harta tadi belum jadi milik ahli waris, masih menjadi milik mayit. Maka membayar harta mayit, membayar hutang mayit pakai harta mayit. Itu kuncinya. Sekarang apa yang dimiliki mayit? Bayar pakai itu. Hutang piutang tidak akan selesai dengan wafatnya mayit. Kalau hutangnya individu to individu ya. Kecuali kalau hutang yang sifatnya ke lembaga keuangan bank atau non bank, dia ada asuransi. Kayak kita rumah. Bu, masih ada hutang rumah ke bank leh. Kalau masih ada, cara melunasi copek itunya. Wafat suami, selesailah perkara. Utang hilang, utang selesai, suami hilang. Nah, jadi itu kuncinya, Pak. Sekarang dia punya rumah yang ditempati anak-anaknya. Dan itu saja. Tidak peduli kalau itu harta mayit, bayar pakai itu. Tidak ada peduli itu. Oh, anaknya masih kecil-kecil. Utang piutang ini kita sisihkan dulu masalah sosial. Utang ya utang, masalah sosial ya masalah sosial. Tidak bisa tidak. Itu konsepnya. Utang mayit dipakai dengan harta mayit membayarnya. Apakah rumah, apakah tanah ya. Nah sekarang ternyata hutang mayit dipakai dengan harta mayit membayar, ternyata harta dia tidak ada. Hartanya tidak ada. Harta mayit tidak cukup untuk membayar hutang. Hutangnya itu 200 juta, sementara hartanya cuma 40 juta. Pertanyaannya, apakah hutang mayit wajib dibayar oleh ahli waris? Anak berhutang ke bank 20 juta. Anak tidak punya aset. Anak berhutang ke seseorang 20 juta. Kemudian anak tidak punya aset. Meninggal anaknya. Wajib tidak ayahnya bayar? Sementara ayah hidup susah. Seorang ayah wafat. Punya hutang ke orang 20 juta. Apakah anak kandung wajib bayar? Disinilah malangnya kita ini. Apa malangnya? Kalau bapak banyak duit, bapak meninggal dunia, maka anak jadi ahli waris atas harta yang bapak tinggalkan. Tapi kalau bapak punya hutang, kemudian bapak tidak punya aset, bapak wafat, anak tidak berkewajiban membayarnya. Nah, begitu dia. Kecuali hanya bentuk pengabdian saja. Tapi tidak wajib. Pernah tidak bapak melihat karena mayit wafat, punya hutang kepada dia, terus tidak punya aset? Sementara anaknya sudah punya rumah, punya mobil. Pernah tidak orang menyita harta anaknya? Tidak ada. Karena rumah dengan tanah tadi milik pribadi anak, bukan aset ayah yang wafat. Jadi di mana kerugiannya, Pak? Kerugian adalah orang yang memberikan hutang. Tapi kalau orang yang kita kasih hutang itu punya aset, itulah pembayarnya. Tapi kalau asetnya nol, kan milik pribadi tetap milik pribadi. Oh, anaknya punya rumah, anaknya punya mobil. Itu rumah dan mobil pribadi anak. Nggak ada hubungannya dengan aset ayahnya. Maka bapak yang memberikan hutang berhati-hati.
Nah, kalau pertanyaan Bapak tadi, dia punya rumah. Lah sonang lot ya wak 27 juta jadi 100. Lah wak ringankan separuh, tetapnya datang ke rumah. Aku ndak iya. Artinya Bapak Ibu sekalian, memberikan hutang ke orang lain, konsekuensinya adalah ada ndak harta pribadi yang akan dibayarnya. Nyorang yang butang ke awak Ustaz tukang olah lah Ustaz. Pandai lo ngolah awaknya kan. Jadi Pak, berdosalah anak. Jadi kalau soal harta Pak, itu kepemilikannya masing-masing loh. Kecuali anak tadi punya tanah 1 hektar, itu milik ayahnya. Oh, kalau begitu, anak menguasai. Karena ahli waris kami loh Pak, 1 hektar nih Pak, harta ayah kami yang akan kami warisi sama-sama. Oh, tunggu dulu, nggak bisa. Apa nggak bisa? Sebelum harta mayit ini kalian bagi secara waris, selesaikan dulu hutang. Ini rugilah Ustaz. Allah Maha mentakdirkan kita. Jangankan hutang dibayar Ustaz. Laman yang lakinya meminjam kawak kini nyoplo yang menggantikan lah. Itu dia, Bapak sekalian. Jadi dalam kajian hukum muamalah terkait dengan waris, hutang seseorang tetap diberikan kepada orang tadi. Masing-masing Pak. Hutang kita ini masing-masing. Ayah yang berhutang, ayah yang menyelesaikannya. Anak yang berhutang, anak yang menyelesaikannya. Terus ada pertanyaan, Ustadz, pegantung-gantung lah ayahnya dalam kubur. Hutangnya tidak dibayar-bayar. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat seseorang. Tapi ada seorang anak yang mengabdi kepada orang tua. Diusahakan dibayarkan hutang orang tuanya. Boleh apa tidak? Tapi tidak wajib. Itu bentuknya pengabdian, sama seperti kita wafat, anak mendoakan. Sama seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Mudah-mudahan nanti hal-hal seperti ini jadi pelajaran bagi kita. Ada yang lain? Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada cukup ya. Cukup, sudah jam 6. Ibu-ibu belakang ada pertanyaan? Pas ya? Pas. Kalau pas ya pas lah, pulang lagi. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita bersama. Saya catat di November ini kajian kita adalah hijab dan mahjub dalam waris. Sebenarnya saya punya PowerPoint ini yang bisa menengokkan siapa-siapa saja yang terhijab oleh Sanu. Jadi kakek terhijab oleh ayah, bibi saudara kandung mayit terhijab oleh anak. Anak perempuan menghijab apa tidak, nanti ada tabel-tabelnya yang bisa kita pelajari dengan cukup baik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga apa yang disampaikan bisa kita